Ya. Krakatau Steel itu sudah bisa menekan biaya produksi dengan begitu baik. Satu, fasilitas di KS sendiri yang tidak menguntungkan, tutup. Kalau saya selalu melihat ini adalah bagian daripada proses. Ya. Baik itu proses buat organisasinya untuk semakin kuat, ya. Proses untuk saya dan juga teman-teman direksi manajemen itu terlatih dalam menghadapi berbagai macam situasi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, saya suka tantangan, ya. Dan dalam hidup itu saya percaya itu pasti ada purpose, ya. Jadi selama kita tidak menginginkan, ya, suatu jabatan, kita dalam posisi menerima, ya, artinya kita diberikan amanah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah pada penugasan tersebut. Nah, saya anggap itu adalah bagian daripada ibadah, ya. Dan saya yakin kalau hal seperti ini, kalau bisa berhasil, akan juga bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja hal yang kaitan dengan bagaimana saya menerima. Oke. Jadi yang Pak, saya lihat industri sejenis itu bagaimana? Ternyata di luar negeri itu banyak yang untung. Artinya ini adalah masalah internal dan juga eksternal, ya, kaitan dengan kebijakan kaitan industri, ya, baja khususnya. Nah, saya fokus kepada internal. Saya lihat memang ada yang perlu mendapatkan perhatian, seperti misalnya dari sisi biaya itu terlalu tinggi, biaya per tonnya. Terus kemudian dalam hal penetrasi ke market, ya, itu masih ada ruang buat kita untuk melakukan improvement. Nah, dari situ saya ngelihat, oh ini bisa. Terus kemudian sebenarnya misi awalnya itu kan adalah memperbaiki KS. Nah, kalau kita bicara memperbaiki, dalam 8 tahun itu rugi, kemungkinannya itu adalah naik, gitu kan? Kita ambil positifnya itu. Kalau udah di bottom, pasti bisa ada potensi naik. Ya, bahwasanya kemudian ada catatan-catatan dan lain sebagainya, ya, dalam prosesnya memerlukan upaya-upaya, ya itu kan bagaimana kita meramunya sebagai koki atas ingredient bahan baku makanan yang kita punya, gitu kan. Nah, ini kita ramu. Ini kan kayak arts juga. Kalau kendala pasti, ya kan. Kalau nggak ada kendala nggak mungkin menjadi seperti itu. Nah, kalau utang itu yang repotnya itu kan selain jumlahnya besar, adalah krediturnya ada 10 dan itu heterogen, tidak sama semua. Jadi ada bank pemerintah, ada bank swasta nasional, dan juga ada asing, ya. Nah, sehingga bagaimana pendekatan daripada masing-masing bank itu punya kebijakan tersendiri-sendiri. Ada yang tidak boleh misalnya mendiskon pokok. Sementara bank asing itu biasa namanya mendiskon pokok. Gitu. Nah, ini kan nggak sama. Nah, ini kan perlu ada sinkronisasi.
Karena titik koma dalam perjanjian restrukturisasi itu harus sama. Makanya makan waktu 1 tahun. Nah, jumlahnya besar, kurang lebih sekitar 35 triliun. Nah, otomatis di sini nggak bisa sesederhana kalau misalnya utangnya kecil atau cuman pada bank yang homogen. Bank homogen itu misalnya apa? Semuanya asing, homogen. Atau semuanya pemerintah, homogen. Nah, kebijakan keduanya berbeda. Kalau di bank pemerintah, tidak boleh mendiskon bunga. Bisa dianggap kerugian negara. Gitu. Bank asing boleh, yang penting duitnya balik. Nggak apa-apa sedikit didiskon. Gitu. Nah, kalau kita bicara tadi yang kedua adalah restrukturisasi organisasi. Ya, ada pola-pola yang terjadi dalam suatu organisasi itu kan proses pengambilan keputusan dan proses kita dalam merespon keadaan baik itu opportunity maupun masalah. Nah, itu gampang lihatnya. Berapa layer di perusahaan atau di organisasi tersebut. Semakin tebal, semakin banyak birokrasinya. Nah, ini harus dipangkas. Kemudian, seberapa fungsi daripada masing-masing organisasi itu adalah relevan tidak? Kan setiap organisasi atau struktur itu adalah dilakukan dalam rangka merespon keadaan, merespon challenge-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya sudah tidak cocok lagi, maka itu harus dirubah. Nah, ini kemudian masuk kepada visi, masuk ke dalam yang lain-lain. Karena kadang-kadang juga antara informasi yang di atas sama di bawah itu tidak sama. Makanya saya sederhanakan visinya. Udah nggak usah yang bahasa susah, untung. Udah kompetitif, udah cukup. Simple ya Pak? Simple. Nah, kan sebenarnya kan kita itu kan kalau bisa dianggap seseorang itu cerdas atau enggak, itu gampang. Kalau membuat urusan menjadi mudah, itu berarti cerdas. Tapi kalau mempersulit, ya, itu artinya kurang cerdas. Itu simpel itu kok. Ya. Nah, kemudian juga saya wujudkan dalam rapat. Misalnya, saya kalau misalnya anak-anak rapat lebih dari sejam, itu artinya kalian adu pinter. Nggak ada gunanya. Adu pinter tuh dulu di sekolah. Sekarang itu adalah adu bikin untung. Bikin keputusan, cepet. Rapat tidak boleh lebih dari sejam. Nah, itu adalah salah satu pendekatan yang saya bilang, oh ini koki meramu makanannya seperti apa. Kalau hal-hal baik di buku ada semua. Hal ilmu manajemen ada semua. Tapi bagaimana itu diwujudkan di dalam organisasi, itu perlu arts, ada seninya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang ketiga, menyangkut juga bisnis. Nah, kan ini KS itu kan kayak grup companies, ya kan? Nah, bagaimana supaya mereka itu bisa membukukan keuntungan? Karena ketika saya masuk itu kan posisi EBITDA negatif, ya, earning before income tax, ya, itu negatif. Nah, ini kan harus positif, sehingga mana-mana yang membuat positif itu harus diselesaikan, berhenti. Kerannya tuh yang membuat negatif itu diberhentikan, kerannya ditutup. Satu, fasilitas di KS sendiri yang tidak menguntungkan, tutup. Kemudian yang kedua, mana-mana yang nilai tambahnya besar, kita perkuat, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah beberapa hal yang kiranya tumpang tindih ataupun juga masih tersebar, itu diklasterkan, dikelompokkan supaya saling menguatkan, ya. Dan banyak hal-hal yang kiranya adalah tujuannya untuk supaya ini dari negatif bisa jadi positif. Kalau di net profit itu komponennya ada banyak. Kita selalu melihatnya itu EBITDA. Kenapa? Karena itu simple. Keuntungan, penjualan, kurangin biaya langsung, kan itu gross profit, ya. Nah, kemudian di biaya-biaya yang ada, ya itu EBITDA. Udah. Itu yang menentukan kita mampu bayar utang atau tidak. Itu yang menentukan kita bisa sustain atau tidak, itu dari EBITDA, ya. Nah, bahkan untuk mengukur, buat yang awam nih, mengukur nilai perusahaan itu adalah dari EBITDA. Simpelnya, misalnya ini perusahaan nilainya berapa? Kaliin aja 8 sampai 12. Tergantung bisnisnya. Kalau EBITDA-nya 100 juta, ya, kali 10. Artinya nilai perusahaannya 1 miliar.
gitu. Ya, jadi kenapa EBITDA itu penting? Nah, bahkan saya terapkan EBITDA harian sebagai mindset bahwa setiap organisasi, setiap person dalam manajemen itu selalu berpikirannya bikin untung. Gitu. Lain kalau misalnya organisasi sosial, gitu kan? Ini kan harus untung. Gitu. Sehingga kita menjaga itu. Nah, dari situ tiga hal tersebut, ya, itu akhirnya bisa membuat EBITDA-nya positif. Tahun ini insya Allah EBITDA-nya itu $160 juta, ya, grup konsolidasi. Ya, $160 juta dari minus 138, ya, artinya sekitar $300 juta selisihnya. Karena kan posisinya dari minus, ya, $300 juta tuh, ya, kisarannya sekitar 4,5 triliun, 4 sampai 4,5 triliun. Trajektori daripada perubahannya. Nah, itulah yang kita lakukan, dan sebenarnya proses restrukturisasi Krakatau Steel itu udah boleh dibilang, ya, kalau restrukturisasi udah hampir kelar lah. Maksudnya kalau skala 0 sampai 100, posisi hari ini itu sudah kurang lebih 90%. Ya, perusahaan itu kuncinya ada di bagaimana kita memanage peluang, terus kemudian bagaimana kita mengelola biaya, ya kan? Kuncinya cuma itu. Kalau kita tidak bisa menaikkan penjualan, maka yang kita kontrol atau kita potong itu adalah biayanya. Nah, sebelum sampai ke sana kita mesti lihat. Itu kan obat kan, keputusan itu kan obatnya. Sebelum itu kita lihat dulu, apakah memang dari atasnya masih ada ruang untuk dinaikkan, ya, atau di bawahnya yang kita mesti telusuri. Nah, makanya ketika kita masuk itu, kita harus belanja masalah dulu. Apa nih masalahnya? Ya, istilahnya itu belanja masalah itu, ya, yang paling ngerti siapa? Ya, tim kita kan, suruh susun. Apa masalahnya? Nah, kemudian dari situ kita pilih mana yang paling gampang, ya. Yang paling susah ada, cuman nggak selesai. Sementara dalam membangun satu trust, ya, kepercayaan di internal, kita harus punya prestasi, gitu kan? Kan pasti anak buah itu kan lihat, apa sih ini jagonya nih bos, ya kan? Apa sih manfaatnya terhadap organisasi, kan gitu. Nah, dari situ kita putusin. Ambil keputusan, kelihatan, bener nih keputusannya. Dari atasan juga, Dewan Komisaris, Kementerian, juga seperti itu. Nah, dari situ baru kita bisa mendapatkan pengendalian yang optimal. Makanya kemudian, ya, penjualannya bisa dinaikkan, atau penjualannya tetap, tapi biaya-biayanya dikurangkan. Menyampaikannya simple, prosesnya rumit. Jadi kuncinya itu. Bahwasanya ada bagian yang saya perjuangkan di tataran kebijakan, ya, seperti kalau waktu saya masuk itu, dari tadinya sempat kebijakan pemerintah itu dalam baja itu diperiksanya post border, bukan border. Ya. Nah, itu saya minta dikembalikan lagi menjadi border, karena kalau tidak, mengetahui pengawasan barang beredar itu juga masih menjadi pekerjaan rumah, ya, di Indonesia, ya, sebaiknya memang border dulu, jangan post border dulu, kecuali memang pengawasannya udah ketat. Nah, barang yang sudah ada di mana, di tataran distribusi, ya, terus baru diperiksa oleh pemerintah gitu, ya, atau pengawas gitu, udah efektivitasnya udah mendekati 0 itu. Nggak memungkinkan. Sehingga waktu itu kami minta untuk, kebetulan saya ketua asosiasi, ya, besi dan baja, ya, saya minta dikembalikan gitu, karena alasan import dan lain sebagainya, dan itu langsung disupport oleh pemerintah, dirubah, ya.
Terus kemudian juga kita perjuangkan kaitan juga beberapa hal ya yang kita ingin supaya import itu bisa terkendali. Ya sebenarnya kan ketika restrukturisasi itu dijalankan, itu kan kita kemudian berjanji kapan kita membayar, ya, ada jatuh temponya. Nah, salah satunya adalah di tahun 2021 jatuh tempo $200 juta. Ya. Nah, memang di awal itu diupayakan dari penjualan aset. Tetapi saya bersyukur bahwa kami bisa membayar untuk yang tahun 2021 itu tanpa menjual aset. Ya, nilainya kurang lebih 2,7 triliun. Dan pasca restrukturisasi kita sudah membayar hutang itu 3,3 triliun. Di luar bunga sekitar 1,4 triliun atau 1,5 triliun. Jadi selama 2 tahun ini ya cukup banyak yang kita bisa selesaikan dalam konteks utang. Nah ini yang mungkin sebagai bukti bahwa restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan di Krakatau Steel itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan ini kita dalam kondisi pandemi loh, ya, yang mana banyak sekali bank-bank itu, dunia usaha itu mendapatkan juga perhatian. Ya. Nah di sisi lain kita bisa mengupayakan hal itu untuk bisa menjalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Saya melihatnya begini, sebagai pimpinan saya rasa Pak Menteri menyampaikan satu keadaan, ya, wajar-wajar saja bahwa hal tersebut kami anggap sebagai warning, dan itu kan bagian daripada bentuk beliau menyampaikan kepada parlemen waktu itu, ya. Nah, yang terpenting adalah bagi kami jangan sampai tidak bisa membayar, ya. Makanya itu kan bentuk daripada mengingatkan satu, terus kemudian juga menyampaikan suatu keadaan, ya. Nah, tentunya di sini kita meresponnya dengan menyiapkan agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan. Ya, jadi kalau masalah respon turun, ya, memang perusahaan publik itu salah satu konsekuensi adalah merespon harga itu selalu merespon daripada informasi, ya. Nah, saya sebagai pimpinan di Krakatau Steel, ya, itu lebih memilih untuk di tataran korporasi, ya, itu kan wajar-wajar respon daripada pemegang saham publik. Tetapi dengan kita membayar, artinya juga membuat si investor itu melihat bahwa ya ternyata itu dulu cuma warning, ya, sehingga kita jawab dengan membayar, ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kan publik akan percaya lagi, akan naik lagi, ya. Dan kalau saya selalu melihat ini adalah bagian daripada proses,
baik itu proses buat organisasinya untuk semakin kuat, ya, proses untuk saya dan juga teman-teman direksi manajemen itu terlatih dalam menghadapi berbagai macam situasi. Ambil hikmah positifnya aja, gitu. Dan komunikasi saya dengan Pak Menteri baik-baik saja, ya. Dan termasuk tadi pagi juga saya melaporkan perkembangan kaitan dengan KS, ada hal positif juga, ya. Jadi kita bermain di apa istilahnya itu pekarangannya masing-masing. Ya, Jenderal Sudirman itu almarhum itu menyampaikan jaga pekarangan masing-masing. Nah, saya fokus di situ. Ya. Karena saya istilahnya dalam karir profesional saya sempat lama di lingkungan Kementerian Pertahanan, itu menjadi doktrin buat saya dalam setiap penugasan. Nah, jaga pekarangan. Nah, pekarangannya ini. Nah, ini ada ancaman nih. Nah, misalnya kan ancaman serangan. Ya, kita jagain ini. Nah, alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Tadi ada cerita right issue Krakatau Steel, ya. Ini memang direncanakan di 2022 kuartal 3 atau 4, ya. Kemudian yang satunya adalah KSI, ya. KSI itu memang dalam proses mencarikan strategic partner, ya, atau boleh dikata juga bisa melalui IPO. Ya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Jadi kalau saya koridornya adalah bagaimana manfaat terbaik untuk Krakatau Steel di situasi yang memang constraint-nya banyak. Ya. Idealnya kita tidak berhutang. Ya. Idealnya kita tidak perlu menjual. Idealnya kan. Tetapi ini kan kondisi tidak ideal. Ya. Di tahun 2022 ada juga yang jatuh tempo. Ya, makanya kita ada pilihan right issue, ada pilihan divestasi, ya, bisa melalui IPO, ya. Saya rasa ini adalah hal yang wajar, ya, dan harus sesuai dengan mekanisme, aturan, maupun juga strategi bisnis yang sudah dibicarakan, baik itu internal maupun dengan kreditur. Dalam satu proses restrukturisasi, setiap keputusan strategis harus melibatkan kreditur. Itu. Nah, ini yang sedang kita lakukan supaya prosesnya baik, sesuai aturan, mengedepankan semangat dalam membangun industri baja nasional, ya, dan tentunya aspek-aspek strategis yang berhubungan dengan hal tersebut. Kalau ditanya ideal adalah industri baja nasional bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu satu. Industri baja nasional bisa menjadi yang terdepan karena prinsip daripada industri itu adalah istilah mother of industry. Itu ada di baja. Dan banyak hal ideal-ideal yang lain, ya kan? Nah, untuk itu ya, manajemen itu kan harus melakukan satu keputusan strategis. Ya. Kalau kita melihat MRA, Master Restructuring Agreement, untuk beberapa perusahaan, anak perusahaan yang memang kontribusinya maksimal ya terhadap Krakatau Steel, itu ada dibatasi. Ya, 49%. Ya. Terus kemudian kalau kita bicara kaitan
dengan hal kebutuhan untuk mengurangi hutang, tentunya di sini selain dari kas internal juga perlu disupport divestasi. Nah, kebutuhannya lebih dari proyeksi itu yang 49%. Sehingga ada wacana dilepas lebih dari 49% atau majority. Ya. Kita tentunya dalam mengambil keputusan itu ada constraint. Ya. Kita jalani, ya. Jadi kita tender, ya, rencananya itu up to 51%. Ya, up to. Artinya bidder bisa menawar 30%, bisa menawar 40%, bisa menawar 49%, bahkan bisa menawar 51%. Nah, nanti tinggal kita lihat mana yang kiranya paling bermanfaat ketika ada situasi yang tidak terelakkan terjadi. Sehingga kalau saya, optionnya dibuka dulu. Ya, optionnya dibuka dulu, ya. Tinggal kita lihat bagaimana dalam prosesnya. Nah, tender yang pertama kemarin dibatasi 40%. Itu. Sehingga tidak match antara yang berpartisipasi, yang serius menawar, ya, yang berkeinginan, ya. Sehingga kita sedang telaah. Ya, telaah bagaimana sebaiknya. Nah, kemudian kita di internal, ya, ada wacana kalau gitu kita perbaiki prosesnya. Ya. Apakah dilanjutkan dengan penjualan yang 40% tetapi tidak ada yang mengeksekusi, ya maksudnya berminat, ya. Atau kita buka sampai 51, ya, dengan nanti kondisi yang atau aturan yang lebih bisa terakomodir tanpa ada aturan-aturan yang dilanggar. Waktu itu kita mengundang banyak peminat, gitu. Kita tidak membeda-bedakan, ya, karena di sini yang terpenting adalah bagaimana Krakatau Steel bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau tantangannya, gitu. Tanpa kita membedakan antara BUMN, asing, ataupun juga yang lainnya. Kita nggak ada preference, yang penting bisa menyelesaikan. Kalau saya melihatnya begini, impor tidak bisa dihapus 100%, ya kan? Tetapi kita harus punya satu mekanisme yang bisa memberikan kesempatan untuk investor baik dalam dan luar negeri berinvestasi di Indonesia dan bisa mendapatkan keuntungan di Indonesia, ya kan? Strategi Bapak Presiden itu kan jelas, menarik investasi masuk ke Indonesia. Nah, tapi jangan sampai terpotong hanya pada menarik investasi di Indonesia, tetapi mereka kemudian tidak berkembang, bahkan tutup. Nah, ini akan jadi promosi yang buruk. Nah, sehingga bolehlah kita perluas, menjaga investasi yang sudah masuk dengan memastikan bahwa impor yang masuk ke Indonesia tidak mengganggu investasi. Nah, itu. Jadi narasinya mesti pas, ya. Mengelola impor agar tidak sampai
mengganggu investasi yang ditanamkan di Indonesia. Nah, itu menurut saya akan jauh lebih mengena ya, dibandingkan hanya sebatas memproteksi industri dalam negeri. Karena memproteksi industri dalam negeri bisa disalahartikan itu membuat industri kita jadi manja, tidak kompetitif. Nah, makanya saya rubah. Lihat investasinya yang sudah masuk ke Indonesia, miliaran dolar. Tidak terbatas pada industri baja, tetapi juga industri apa saja. Jangan sampai sudah investasi, kemudian mereka keluar. Nah, itu akan jadi bad promotion bagi Indonesia. Nah, itu yang menurut saya perlu menjadikan satu reference dalam kita melakukan tindakan, upaya, kebijakan mengantisipasi impor. Impor tidak bisa dilarang, tetapi jangan sampai investasi yang masuk itu tidak ada sustainability, ya, sehingga malah akan menjadi bad promotion. Kita itu sudah efisien, ya. Krakatau Steel itu sudah bisa menekan biaya produksi dengan begitu baik, sehingga cost per tonnya itu bisa diadu dengan luar negeri. Tetapi dengan syarat, ada syaratnya. Yang masuk ke Indonesia bukan barang dumping. Kalau barang dumping itu adalah kejahatan dalam ekonomi. Ya, ada responnya. Kemudian barang yang masuk ke Indonesia itu tidak menyelundup. Karena itu juga kejahatan ekonomi. Nah, jadi selama dua ini terjaga, aman.